Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Udah kepentok bingung, mau kabur juga ini belum selesai, makanya tak selesai itu. Mutilasi. Kata ini memiliki arti tindakan memotong-motong. Di dunia kriminal, aksi mutilasi kerap dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Alasannya beragam. Ada yang untuk menghilangkan jejak, memudahkan pelaku untuk membawa mayat korban, hingga rasa kesal yang sangat mendalam. Kasus teranyar terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah koper berwarna merah ditemukan di tepi Jalan Raya Tenjo, Kampung Baru, RT 2 RW 2, Desa Singabangsa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Koper ini ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang melintas. Awalnya koper ini dikira berisi pakaian, namun setelah dibuka, cukup mengejutkan. Ternyata koper berisi potongan tubuh manusia. Organ tubuh yang hilang itu apa aja, Pak? Menurut informasi katanya mutilasi, Pak. Iya, organ yang tubuh yang hilang itu kepala sama kakinya udah nggak ada. Kepala sama kakinya. Tangannya masih ada, Pak? Tangannya masih ada. Aparat kepolisian Resort Bogor dan Polsek Tenjo kemudian melakukan olah TKP untuk menemukan identitas korban. Inapes Polres Bogor bersama-sama dengan Polsek Tenjo ya untuk melakukan TKP. Ternyata memang benar di dalam koper merah itu ada sesosok mayat laki-laki tanpa kepala, tanpa kaki, dan ada beberapa luka di bagian tubuhnya. Untuk lebih lanjut nanti kita akan lakukan penyelidikan secepatnya. Untuk keperluan penyelidikan, mayat berjenis kelamin pria tanpa kepala dan kaki ini dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya membekuk pria yang menjadi pelaku pembunuhan disertai mutilasi ini. Pria berinisial DA ini merupakan sopir taksi online. Ia adalah teman dekat korban yang berinisial R, seorang penerjemah bahasa Mandarin yang tinggal di wilayah Cisauk, Tangerang. Korban dan pelaku adalah penyuka sesama jenis. Lalu, apa alasan DA menghabisi nyawa R dan memutilasinya? Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta. Setelah tim kami melakukan pengejaran dari wilayah Tangerang, kemudian ke Yogyakarta, dan di Yogyakarta kami berhasil menangkap pelaku. Terhadap pelaku saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana sebagaimana diatur dengan pasal 338 dan atau 340 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup dan atau pidana mati. Kemudian untuk motifnya sementara yang kami peroleh dari keterangan si tersangka, tersangka bertengkar karena diminta melakukan handjob oleh si
2023 sekitar pukul 12.30, Saudara G melihat seekor biawak di pinggir kali Cimanceri. Setelah didekati ternyata sedang memakan potongan kaki manusia. Disinyalir potongan tubuh kaki tersebut adalah kaki yang selama ini dicari, yaitu pasangan dari kaki kiri yang kemarin hari Sabtu ditemukan di kali sungai Cimanceri tersebut. Atas perbuatannya ini, pelaku pun terancam hukuman berat. Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi bukan cerita baru. Beberapa kasus serupa sempat terjadi di beberapa tempat. Berkenalan dengan Ati, mendekati Ati itu karena ingin menguasai apartemennya. Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Udah kepentok bingung, mau kabur juga ini belum selesai, makanya tak selesai itu. Selain di Bogor, kasus mutilasi juga sempat terjadi di wilayah Bekasi. Korbannya adalah Angela Hindriati. Wanita berusia 54 tahun ini dibunuh dan dimutilasi oleh M. Eki Listianto. Potongan tubuh Angela ditemukan di dalam box kontainer di kamar mandi kontrakan pelaku di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada 29 Desember 2022 lalu. Diduga kuat, jasad korban sudah lama disimpan di kontrakan ini. Angela sendiri dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak tahun 2019. Diduga kuat, motif pembunuhan disertai mutilasi ini karena persoalan asmara. Namun, hal itu dibantah oleh pihak keluarga. Keluarga meyakini kalau Angela dihabisi karena sang pelaku, Eki Listianto, hendak menguasai harta Angela. Kalau ngomong asmara, saya tidak yakin itu. Eki itu umurnya 31 tahun. Pada waktu Juni 2019 dia sudah punya istri. Terus hubungan sama adik saya yang umurnya 51 tahun, selisihnya 20 tahun. Dan menurut saya adik saya itu nggak cantik. Nah, apa tujuannya? Kan gitu. Sehingga motif itu yang menurut saya agak aneh. Sehingga memang tujuan berkenalan dengan Ati, mendekati Ati itu karena adanya ingin menguasai apartemennya. Di rumah kontrakan inilah Eki Listianto membunuh Angela Hindriati. Korban dihabisi dengan cara dicekik. Baru 2 minggu kemudian, jasad Angela dimutilasi. Warga sekitar mengenal sosok Eki Listianto sebagai pribadi yang jarang bergaul. Sehariannya ya terus saya nggak tahu karena memang orangnya kesana tertutup. Jadi jangankan saya yang di sini, tetangga sebelahnya pun Pak Fajar sama sekali belum pernah tegur sapa. Dan bagaimana Eki Listianto bisa tertangkap? 11 atau jam setengah 12-an lah itu dia pulang. Pulang dengan mengendarai mobil Mazda CX-5 warna putih. Tapi di dalam juga ada cewek juga. Gitu. Posisinya dia mundur di depan situ. Kita lagi ngobrol di sini, saya, Pak RT Alpian, pemilik kontrakan Pak Alexander, polisian, Pak RW. RT nanya, itu mobil siapa bang? Saya bilang, lah nggak tahu, saya nggak kenal, itu baru. Jangan-jangan dia nih, gitu kan. Coba tolong, stop. Saya teriak ke teman saya itu yang namanya Nosan di depan. Baru mau di-stop, dia malah tancap gas. Wah, saya bilang kejar. Kejar kan tuh. Nah, ada 4 motor lah, temen sama Pak RW, Pak RT, berikut anggota Presmom juga ikut. Di tengah jalan dapat lah.
Begitu di stop, suruh buka kaca sama PMJ, dilihat benar bahwa dialah si Eki. Selain Angela, cerita mutilasi juga pernah terjadi di Lampung Timur dan Semarang, Jawa Tengah. Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Udah kepentok bingung, mau kabur juga ini belum selesai, makanya tak selesai itu. Seorang pria bernama Khairul Anwar dikepung warga Desa Raja Basa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur. Khairul yang merupakan penjaga kebun durian telah membunuh dan memutilasi bocah 11 tahun bernama Raffi Danu Sanjaya. Perbuatannya yang keji tersebut telah menyulut amarah warga. Khairul pun jadi bulan-bulanan kemarahan warga. Tak hanya itu, tempat tinggal Khairul pun dirusak warga. Peristiwa pembunuhan yang disertai mutilasi ini terjadi pada 3 Maret 2022 lalu. Raffi Danu Sanjaya ditemukan termutilasi di sebuah kebun durian milik salah satu warga. Peristiwa ini bermula saat korban dan teman sebayanya bernama Tama hendak mencari durian di kebun milik salah satu warga. Keduanya kemudian berpencar di dalam kebun. Tak lama, Tama mendengar suara teriakan Raffi. Karena khawatir, Tama pun melapor kepada Ardi, ayahnya. Saya nyusul anak saya ngejerit-jerit di sini, mereka bertiga, anak kecil-kecil semua. Karena harus pagi harus pulang, jadi kan saya jemput dia. Nah, mereka menjerit semua ngelihat ada darah. Nah, saya lihat bawahnya, saya turuti sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Ada tukang deres aren itu di situ, dia sudah lemas melihat darah, jadi nggak tahu, ngelihat darah aja udah lemas. Nah, di bawah aren itu saya temukan 2 iris daging. Kira-kira bagian apa dagingnya? Kurang tahu, irisan daging aja, yang jelas daging semua. Saya perkirakan daging hewan tadinya. Maka saya bilang, tenang aja, ini kayaknya kalau nggak orang motong kambing, motong sapi. Nah, setelah saya telusuri terus, lewat rawa itu saya temukan sosok mayat, tapi saya belum tahu itu lehernya, kepalanya nggak ada, saya belum tahu, hanya saya bujuran badan sama kaki aja yang saya ketahui. Kalau kepalanya mungkin saya pikir di rumput. Khairul Anwar kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ia terbukti telah menghabisi nyawa dan memutilasi Raffi Danu Sanjaya, bocah 11 tahun yang masuk ke kebun durian yang dijaganya. 4 bulan kemudian, kasus pembunuhan yang disertai mutilasi juga terjadi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Imam Sobari, pria ini adalah pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. Ia terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan saat diringkus. Imam diringkus ketika hendak melarikan diri ke Tulungagung, Jawa Timur. Sungguh biadab. Ternyata Imam memutilasi tubuh korban Kholidatun Nikmah menjadi 11 bagian.
Kami sempat berbincang dengan Imam Sobari, pria yang telah memutilasi Kholidatun Nikmah, mantan kekasihnya. Menurut pengakuannya, Imam Sobari nekat memutilasi Kholidatun Nikmah karena bingung. Jadi akhirnya kepikiran, ini kalau utuh susah buangnya, soalnya berat. Orang mati sama orang hidup, berat badannya beratan yang udah mati, Pak. Makanya saya, yaudahlah potong-potong aja. Akhirnya pergi ke pasar beli plastik. Malamnya sekitar jam 9-an, jam 10 malam itu saya udah mulai buang bagian kaki itu yang di pinggir jalan. Imam pun kemudian mulai membuang potongan tubuh korban selama 3 hari berturut-turut. Yang pertama itu saya buang bagian kaki itu di sebelahnya PT Starwik. Itu di daerah semak-semak, saya lemparin ke situ sekitar kurang lebihnya 3 kantong kresek lah, Pak. Nah terus ada lagi bagian yang di jembatan sebelah Cimori. Itu ada di situ 2 bagian, ternyata bagian kepala sama bagian badan. Terus ada lagi yang di daerah Kalongan. Itu ada, saya buang bagian tangan, kedua tangan sama bagian paha. Terus yang terakhir di sungai yang sebelah Kensaras, jembatan. Dan inilah pengakuan Imam kenapa sampai akhirnya ia membunuh dan memutilasi tubuh korban. Beneran latar belakangnya sih karena marah aja sih, Pak. Marah karena dia ngata-ngatain saya, Pak. Ngatain saya pengangguran, numpang hidup, nggak mau nyari kerja. Padahalnya kan saya udah ngelamar kerja ke sini. Cuma kan saya jujur badan saya kayak gini, banyak tato, otomatis kan banyak yang nggak percaya, nggak diterima. Tapi dia setiap pulang kerja pasti dia bahasnya ke situ masalah kerjaan. Terus dia ngomong-ngomong saya numpang hidup lah, cuma ngerepotin dia lah. Jadi saya marah, Pak. Awalnya dicekik, Pak. Cekik, dia tidur belakangin saya. Terus saya kan coba bangunin biar ngomong, biar selesai, jangan ribut-ribut terus. Tapi dia nggak ngurusin, malah nepis tangannya saya, Pak. Dia malah tapi sibuk mainan HP. Nah, di situ saya marah banget, Pak. Kayak nggak ada harga dirinya, Pak. Kini, Imam Sobari harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dari 4 kasus ini, terlihat betapa manusia bisa berbuat keji tanpa ada belas kasih.